Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Adi Erlangga, dosen dari Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuloh, Jombang, dengan NIDN 07 18 10 86 02. Hari ini saya akan menyampaikan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu terkait 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah yang akan saya sampaikan kali ini adalah mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh di semester 2 oleh mahasiswa di program studi informatika dan memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu pengenalan pemrograman dan struktur data. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa dengan 2 SKS. Kenapa 2 SKS? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memiliki pendamping, mata kuliah pendamping, yaitu praktikum, yang juga memiliki beban 2 SKS. Dengan begitu, mata kuliah ini berjalan berdampingan bersama dengan mata kuliah praktikum tersebut. Adapun deskripsi dari mata kuliahnya, mata kuliah ini sendiri sebenarnya adalah gabungan dari mata kuliah bahasa pemrograman web 2 yang sebelumnya diajarkan di kurikulum sebelumnya, dan saat ini digabung dengan mata kuliah yang setelah dibahas bersama Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer. Kita mendapatkan bahwa mata kuliah pemrograman berbasis objek adalah mata kuliah wajib, sehingga mata kuliah bahasa pemrograman web 2 ini kita gabungkan ke dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sehingga deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini mengajak mahasiswa memahami konsep pemrograman berorientasi objek dan mendalaminya dengan cara menerapkannya dalam pembuatan online website menggunakan framework Laravel yang berbasis Object Oriented Programming. Adapun kemampuan yang diharapkan dapat didapatkan mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mereka dapat memahami apa itu pemrograman berorientasi objek, juga hal-hal di dalamnya seperti fungsi, kelas, dan juga mereka sekaligus akan belajar dan memahami sekaligus menerapkan konsep MVC, routing, dan penggunaan database di dalam framework Laravel. Sehingga pada akhirnya setelah mereka mempelajari itu semua, mereka mampu menerapkan pemrograman berorientasi objek dalam pembuatan sebuah perangkat lunak berupa website sesuai studi kasus yang telah ditentukan. Adapun materi-materi yang akan disampaikan selama perkuliahan adalah persiapan pembelajaran, termasuk software dan hardware yang dibutuhkan, function dan scope dalam UUP, struktur dari kelas, konsep-konsep dalam UUP, konsep MVC, pengiriman data, routing, layout dan templating, pembagian resource secara aman, pemanfaatan inheritance dan fungsi-fungsi default yang diaplikasikan ke dalam controller dan model, lalu penggunaan model untuk mengambil data, memasukkan data, menghapus data, dan mengedit data menggunakan framework Laravel tersebut dengan cara pemrograman berbasis objek. Karena kita mau mempelajari model, kita juga mempelajari sekaligus mengenai database, sehingga mahasiswa akan mempraktekkan itu semua dalam mata kuliah. Referensi dari
mata kuliah ini berupa beberapa buku yang diterbitkan 2024, 2022, 2020, dan 2019, yang mana buku-buku tersebut menjadi acuan mengenai pengertian pemrograman PHP itu sendiri, mengenai Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek yang menggunakan bahasa PHP, juga mengenai basis data. Tentunya basis data yang dimaksud adalah basis data relasional, dan juga ada beberapa referensi pendukung yang mana mengacu kepada manual dari PHP itu sendiri, juga manual dari Laravel. Adapun delivery yang kita lakukan selama perkuliahan menggunakan tatap muka secara offline, di mana dosen dan mahasiswa bertemu secara langsung, menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga pengaplikasian menggunakan studi kasus. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu atau 14 pertemuan tatap muka dan 2 evaluasi besar setelah UTS dan UAS. Untuk membantu jalannya perkuliahan, maka materi dari perkuliahan ini disampaikan kepada mahasiswa melalui platform e-learning Unwaha, dan juga mahasiswa dapat berkomunikasi sesama mahasiswa lain dan juga dengan dosen melalui WhatsApp group. Lalu untuk asesmen terdapat kuis yang bernilai 10%, tugas yang bernilai 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Kuis digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa untuk memahami secara teoritis. Tugas digunakan untuk memahami seberapa mahasiswa mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari. Lalu untuk UTS, mahasiswa diharapkan mampu membuat proyek kecil sesuai dengan instruksi tanpa menggunakan studi kasus yang terlalu besar. Untuk UAS, kita menggunakan studi kasus untuk membuat sebuah website yang mana mahasiswa diajak berdiskusi untuk menentukan tema, juga fitur yang akan dibuat. Dari situ mahasiswa bisa menerapkan apa yang sudah dipelajarinya dan dapat langsung dilihat hasilnya. Mungkin itu saja dari saya. Berikutnya akan kami sampaikan perkuliahan yang akan dilakukan di kelas dengan pertemuan pada minggu ke-14 dan pertemuan ke-13. Sekian dari saya, kita langsung masuk ke perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini, silakan. Maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Oke. Jadi pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang database di Laravel, bagaimana menghubungkan database relasional menggunakan Laravel. Tapi sebelumnya, karena kita sudah di pertemuan 13, ada pertemuan 1 sampai pertemuan 12 ini, adakah materi yang kira-kira mengganjal teman-teman ketika belajar sendiri di rumah? Monggo silakan ditanyakan. Saya Pak, masih belum paham tentang fungsinya layout sama templating. Oke, jadi Mas Ahmad tanya nih teman-teman tentang layout dan templating. Sebenarnya layout dan templating yang sudah kita bahas ini ada di pertemuan keempat ya kalau tidak salah.
Oke, di layout dan templating ini kita belajar bahwa sebenarnya ada dua template yang bisa kita pakai di dalam Laravel, tetapi kita fokus ke satu dulu ya teman-teman. Jadi template itu apa? Nah, template itu gini teman-teman. Seandainya kita punya sebuah website atau aplikasi, nah aplikasi ini sebenarnya memiliki tampilan yang sama antar halaman-halamannya teman-teman. Misalnya kita punya 3 halaman, yaitu home, lalu ada about us, mungkin ada juga kontak gitu ya. Nah, tiga-tiganya ini punya tampilan yang sama. Misalnya punya background warnanya biru. Ya, semuanya punya header, lalu punya menu. Ini header, ini menu ya, entah isinya ada home apa, monggo silakan dibayangkan sendiri. Lalu mungkin di bawahnya ada juga footer. Nah, footer ini bersama header, menu, dan background ini sama di ketiga halaman ini. Betul ya teman-teman ya? Oke. Nah, kalau sama, bedanya di mana? Bedanya ternyata di sini teman-teman, di isinya. Ya, bedanya ada di isinya. Halaman home isinya apa, about us isinya apa, kontak isinya apa. Tapi mereka punya hal yang sama. Lah, hal yang sama ini kita bisa masukkan ke dalam satu buah file, teman-teman. Ya, anggap aja di sini namanya adalah template 1. Ya, template 1 ini ngatur tadi, ada CSS untuk ngatur backgroundnya, ada HTML, di dalamnya ada headernya, ada footernya, dan lain-lain ya. Lalu isinya bagaimana? Nah, isi ini yang berbeda antara 3 halaman ini dibuat terpisah. Home punya halamannya sendiri, about us punya halamannya sendiri, kontak juga punya halamannya sendiri. Oke, jadi intinya layout atau templating adalah menggunakan satu tampilan yang sama untuk beberapa halaman yang ada perbedaan, baik itu di isinya atau hal-hal yang lain. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai paham dengan mata kuliah kita dari pertemuan 1 sampai 12, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, ini agak menyinggung ya teman-teman ke mata kuliah struktur data dari semester 1. Teman-teman dari struktur data sudah belajar tentang database dan juga mungkin sekilas tentang relasi antar tabel. Sampai kita tampilkan, kemarin sebelumnya sudah kita menggunakan database secara tunggal ya, satu tabel. Nah, nanti kita bagaimana sih caranya kalau tabelnya itu berelasi, berhubungan dengan tabel lain. Nah, supaya tahu pembelinya siapa, hanya perlu menyimpan satu buah nilai ya teman-teman ya, yaitu di dalam pesanan kita menyimpan yang namanya ada kunci primer dan kunci asing. Di dalam pesanan kunci primernya adalah ID pesanan gitu ya. Pesanannya ID-nya apa? Nomor nota, nomor faktur ya. Lalu untuk tahu siapa pembelinya kita cukup punya kunci asing atau foreign key. Ditulis dengan ID pelanggan. Nah, betul. Dengan kita punya ID pelanggan, kita tahu nih. Ya, di sini pelanggannya yang beli siapa, tanggal lahirnya, kota apa, kode pos, alamat, dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu kita catat semuanya yang ada di dalam tabel pembeli ini dimasukkan ke dalam tabel pesanan. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak sadar, sebenarnya ketika kita membuat model itu sudah ada kelas namanya Eloquent. Dan Eloquent ini punya kelas turunan namanya model. Jadi model ini sebenarnya adalah bagian dari Eloquent itu sendiri.
Jadi dengan adanya Eloquent ini, teman-teman akhirnya bisa melakukan yang teman-teman lakukan di pertemuan ke-12 dan 11 kemarin. Apa itu? Modelnya .2.2 all. Nanti Anda akan dapat semua. 1 baris, 2 baris, 3 baris, semua yang ada di dalam satu tabel itu. Kalau ada 10 baris ya 10 baris. Kalau ada 100 baris ya 100 baris. Kalau ada 10 kolom ya semuanya diambil. Ya, karena pakai fungsi all. Jadi fungsi all itu adalah fungsinya Eloquent ini, teman-teman. Jadi Eloquent itu seperti itu, teman-teman. Nah, Eloquent ini sendiri ternyata punya lanjutan, teman-teman, yaitu Eloquent relationship. Jadi Eloquent yang ngurusi hubungan antar tabel. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ini ada studi kasus yang mau kita coba pakai untuk memahami materi kita ya, teman-teman, yaitu marketplace, mirip dengan tadi ya. Cuma marketplace di sini bayangannya di dalam marketplace ini sama seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain, kita bisa mendaftar sebagai user di situ. Ya. User bisa mendaftarkan dirinya sebagai toko, sehingga mereka nggak cuma beli barang tapi juga bisa jualan, betul. Nah ini teman-teman, kita punya contoh hubungan yaitu one to one. One to one itu apa teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bisa mengingatkan? Saya Pak. Oke Mbak Lia, terima kasih, silakan. Salah satu jenis relasi yang atau entitas yang berhubungan dengan entitas satu dan satu, atau seperti mahasiswa yang punya NIM yang akan pembayaran pasti kan menggunakan rekening. Kan juga pastinya berhubungan hanya rekening tersebut hanya untuk satu mahasiswa dan sebaliknya, seperti itu. Itu mungkin contoh dari Mbak Alia ya, cukup baik ya. Mungkin kalau contoh di sini gitu ya teman-teman. Tapi bisa dibalik, karena apa? Karena hubungannya one to one. Ini Anda balik. Kita balik. User has one toko. Lalu toko belongs to user. Ini juga boleh, ya kan? Justru lebih bagus kalau diucapkan mungkin ya. User punya satu toko. Toko punyanya user. Ya, lebih enak ini ya diucapkannya daripada tadi, walaupun tadi juga benar. Jadi ini adalah fungsi yang menghubungkan antara toko dengan user, menggunakan fungsi has one dan belongs to. Oke, berikutnya teman-teman, hubungannya many to one. Many to one itu adalah hubungan yang menghubungkan. Ini kita pakai contoh yang sama teman-teman ya, user dan toko. Mungkin teman-teman ada yang bisa jelaskan? One to many ini hubungan yang seperti apa? Ini harusnya lebih gampang nih untuk dijelaskan daripada one to one. Saya Pak. Oke, Mas Deva ya? Iya. Oke, silakan. Hubungan entitas di dalam sebuah tabel dengan entitas di tabel lain. Gitu Pak. Contoh seperti database buku, banyak buku dengan satu penerbit tadi berhubungan Pak. Iya. Iya Pak. Jadi misalnya satu buah penerbit bisa menerbitkan banyak buku, ya. Apakah buku bisa punya banyak penerbit? Enggak ya, cuma satu, enggak mungkin penerbitnya banyak. Koalisi pun ya akhirnya yang ditulis cuma satu gitu ya, penerbitnya ini gitu ya. Jadi itu adalah hubungan di mana ada satu buah entitas yang bisa memiliki banyak hubungan ke dalam tabel yang lain, ya. Tetapi dari satu tabel ini, satu entitasnya hanya bisa berhubungan dengan satu entitas di tabel yang ini, gitu ya. Jadi hubungannya one to many. User bisa punya banyak toko. Dalam kasus ini beda dengan kasus tadi ya, di mana user punya satu toko, sedangkan di sini user bisa punya banyak toko. Tapi satu toko cuma bisa dimiliki oleh satu user, betul. Nah kalau gini pengaplikasiannya bagaimana? Foreign key-nya ada di mana teman-teman? Dari sini kita tahu ya bahwa sebenarnya ketika one to many
maka letak foreign key-nya ada di menu-nya ya. User ID. Jadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Kalau kita bayangkan, kalau dia punya banyak toko, anggap aja punya 2 toko. Apakah di sini ditulis sih toko 1 gitu ya? Toko 2. Ya, kalau tokonya 100 gimana? Toko 3, toko 4, toko 6. Kan nggak mungkin ya. Karena itu ditaruhnya di menu-nya teman-teman ya. Yang banyak ini menampung yang sedikit. Biar nggak banyak-banyak menyimpan data gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak. Monggo Mas Faiz ya. Iya. Jika hubungannya many to many bagaimana Pak? Oke, hubungan many to many. Many to many itu adalah hubungan yang agak spesial ya teman-teman ya. Karena biasanya hubungan many to many itu tidak akan cuma 2 teman-teman. Dan ini mungkin contohnya bukan user dengan toko ya teman-teman ya. Kita pakai contoh yang sering kita alami aja sebagai orang di kampus ya. Yaitu antara mahasiswa, anggap aja user ID itu mahasiswa ya. Mahasiswa dengan mata kuliah. Ini MKID. Ya, jadi ketika mereka berhubungan, apa yang terjadi teman-teman? Satu mata kuliah ini bisa diikuti banyak mahasiswa kan? Mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah. Betul? Berarti apa yang terjadi di sini? Di mana letak foreign key-nya? Di keduanya. Kurang tepat. Bukan di sini, bukan di sini, tapi di mana? Di sini, teman-teman. Di sini ada user ID atau mahasiswa ID ya. Dan ada MKID. Apa ini, Pak? Ini adalah tabel baru, teman-teman. Nama tabelnya misal nilai. Gitu. Jadi kalau many to many biasanya akan melahirkan tabel baru. Jadi mata kuliah tidak mencatat mahasiswa mana yang yang mengikuti mata kuliah tersebut, gitu ya. Mahasiswa ini juga tidak mencatat mata kuliah apa yang dia ikuti. Yang mencatat adalah tabel lain. Tabel lain ini yang akan mencatat user ini ikut mata kuliah A, user ini ikut mata kuliah B, user ini ikut mata kuliah C. Ini user yang sama ya. Mahasiswa yang sama. Mahasiswa yang sama mengikuti mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C dicatat di dalam tabel nilai misalnya. Nah, ini bagaimana jadi hubungannya? Ini ke sini memang many to many ya teman-teman ya. Tapi kalau ini misalnya jadi tabel, saya rubah jadi kotak ya teman-teman. Gimana? Nilai, 1 buah nilai. Punyanya berapa mahasiswa? Punyanya 1 mahasiswa. 1 mahasiswa bisa punya banyak nilai? Bisa. Gitu ya. Berarti ini berubah, yang sebelumnya seperti ini jadi one to many seperti ini. Bagaimana dengan mata kuliah? Mata kuliah bisa punya banyak nilai? Bisa. 1 nilai, 1 buah nilai, 1 baris nilai, apakah bisa dimiliki banyak mata kuliah? Tidak, cuma 1 ya. Berarti hubungannya jadi one to many. Jadi gitu ya, many to many akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Gitu pertanyaannya Mas Faiz ya. Gimana? Sudah terjawab? Terima kasih. Dari depan ini monggo sekarang teman-teman berkelompok membentuk 2 atau 3 orang satu kelompok. Tugasnya adalah membuat atau pakai yang sudah ada, teman-teman sudah buat, teman-teman sudah siapkan untuk UAS, monggo silakan dipakai database-nya, lalu 2 tabel atau lebih silakan disiapkan modelnya, lalu punya hubungan ya antara tabel A dengan tabel B, hubungannya apa? Has one boleh, has many boleh, dan satunya pakai belongs to, gitu ya.
Monggo, silakan didiskusikan. Terima kasih Mas Ramdhani. Sekarang sebelum kita akhiri ya, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Kita mau rekap sebentar ya tentang apa yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama kita belajar mengenai relasi dari tabel dan bagaimana di dalam Laravel menggunakan Eloquent dan model kita bisa membuat relasi itu lebih mudah dengan fungsi-fungsi yang sudah disiapkan. Oke, kemudian model itu kita gunakan ya untuk melakukan fungsi hash1, belongs to, hash many, dan lain sebagainya. Dan juga sudah kita peragakan tadi secara kode bagaimana di dalam controllernya dan juga di dalam view-nya, sehingga bukan cuma datanya terambil tapi juga ditampilkan dan bisa dipakai menampilkan lebih dari satu tabel meskipun hanya memanggil satu model. Oke, itu saja yang tadi kita sampaikan. Mungkin tambahannya teman-teman ya, yaitu tugas berikutnya. Jadi tugas berikutnya untuk UAS, kalau kemarin kita sudah membuat database, berikutnya kita tambah databasenya. Kali ini teman-teman wajib menyiapkan 2 tabel yang saling berhubungan menggunakan yang tadi sudah kita pelajari, yaitu model dan Eloquent. Oke, mungkin sampai situ aja. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada Pak, sudah paham. Oke, kalau nggak ada, kita akan simpan pertanyaannya teman-teman. Misalnya nanti tiba-tiba ketemu di tengah jalan, ngoding-ngoding, ada masalah, disampaikan lewat WA bisa, atau dipersiapkan juga untuk pertemuan berikutnya. Silakan disiapkan sehingga besok siap untuk ditanyakan. Sekian saja, saya akhiri pertemuan kali ini. Untuk pertemuan ke-13 atau minggu ke-14 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.